Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini saya akan mengungkap sebagian rahasia yang belum terungkap. Saudara, video ini jangan dipotong, tonton sampai selesai, karena di balik kejadian jasad kita ini ada rahasia sangat besar. Jika rahasia ini terungkap secara menyeluruh, maka terbongkarlah rahasia ketuhanan, rahasianya rahasia, atau rahasia di dalam rahasia. Saudara, perlu kita ketahui bahwa proses kejadian roh sama proses kejadian jasad kita ini sama. Kalau kita dibongkar secara menyeluruh, tapi kita hanya sebagian, saudara, karena kita terikat. Ada yang sesuatu yang tidak bisa di sini kita bongkar. Saudara, perhatikan ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenal, ingin diketahui, maka Dia menciptakan makhluk dari zatnya itu sendiri, yaitu dari dirinya sendiri. Makhluk itu disebut rahasianya. Bagaimana proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk? Allah cuma berkata, kemudian terjadilah titik. Titik inilah disebut Ahmad. Subhanallah. Kemudian titik ini menetes ke bawah. Maka tetesan titik itulah disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itu dijadikan roh kita ini dan roh semesta alam. Saudara, sebelum kita membahas proses kejadian jasad kita, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu di mana kita berada. Di mana kita berada sebelum bapak dan ibu kita menikah. Ada yang tahu enggak? Sebelum bapak dan ibu kita menikah, kita ada di mana? Saudara, jawabannya, kita ada di dalam kosong. Kita ada di dalam kosong. Artinya, ada di dalam tiada. Sama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ada sesuatu, belum ada langit dan bumi, belum ada surga dan neraka, belum bernama Allah, belum disebut Tuhan.
Kenapa belum disebut Tuhan? Karena belum ada hamba, belum ada makhluk. Dia di dalam kosong. Dia masih dalam kosong. Sekali lagi, dia di dalam kosong. Ada di dalam ketiadaan. Artinya ada sebelum ada sesuatu, dan tetap ada sesudah tidak ada sesuatu. Subhanallah. Saudara, setelah bapak dan ibu kita menikah, kita ada di mana lagi? Kita sudah ada di bapak kita. Sudah ada. Sebenarnya ini saudara, kalau kita bahas semua panjang, karena di sini semua terjadinya 6 rukun imam, 5 rukun Islam. Cuma kita nggak bahas itu, kita penting-pentingnya aja. Sekali lagi, setelah bapak dan ibu kita menikah, kita ada di tempat bapak. Kita ada di bapak, yaitu apa itu? Ingatan. Perhatikan, ingatan. Di dalam ingatan ada cinta. Di dalam cinta ada kehendak atau nafsu. Dalam nafsu ada rasa. Dalam rasa ada nikmat. Dalam nikmat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita. Setiap manusia memiliki sifat ini. Karena memang dia dari situ prosesnya. Saudara, ingat cinta, nafsu, rasa, nikmat Allah. Di sini kita diproses. Kita proses melalui sifat ini. Perhatikan saudara, kita semua mengalami ini. Kita semua sudah mengalami ini. Tinggal dicocokkan aja. Perhatikan saudara, tinggal dicocokkan. Ketika kedua orang tua kita berhubungan dan sudah pernah mengalami berhubungan, cocokkan perkataan ini. Karena memang itulah kejadiannya. Ketika kedua orang tua kita berhubungan badan maksudnya, karena apa? Karena adanya kehendak atau nafsu. Kalau cinta sudah berlalu, karena adanya kehendak atau nafsu. Di dalam nafsu ada rasa. Ada rasa. Di dalam rasa ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan saudara, sebelum air mani itu keluar di dalam hubungan itu, yang muncul itu adalah nikmat. Jadi sebelum air mani itu keluar, yang muncul duluan itu nikmat. Di dalam nikmat itu ada suara. Pasti ada suara. Saudara pasti paham ini. Suara itu sangat halus. Disengaja tetap
Disengaja atau tidak disengaja, suara itu pasti ada. Sangat halus. Bahkan ada yang tidak sengaja langsung berteriak. Begitu nikmatnya. Apa bunyi suara itu, saudara? Bunyinya adalah, apa bunyinya? Saudara pernah mengalami, pernah memperhatikan, pernah merasakan. Pasti ada bunyi. Sengaja atau tidak disengaja, pasti ada. Bahkan ada yang sengaja. Apa katanya? Kenapa? Begitu nikmatnya. Pasti suara itu. Mau bilang aduh, mau bilang tetap ada. Aduh, pasti itu muncul. Inilah sama persis kejadian yang pertama tadi bahas. Kejadian Nur Muhammad SAW. Ketika suara itu maka muncullah titik keluar dari ujung itu, yaitu air mani. Subhanallah. Sekali lagi, ketika tadi suara itu maka muncullah titik, yaitu air mani dari ujung. Air mani itulah disebut madah. Subhanallah. Air mani disebut madah. Ketika air mani itu menetes ke bawah, maka itu disebut alif putih. Subhanallah. Kemudian tetesan yang kedua. Saudara, sebelum saya melanjutkan, sebenarnya tetesan itu ketika air mani keluar itu ada 3 tetesan. Pertama tetesan kencang, kedua lagi agak lemah, ketiga agak lemah. Jadi tetesan yang pertama yang tadi disebut madah itu kencang. Kemudian tetesan yang kedua agak lemah, disebut madi. Tetesan yang ketiga disebut mani. Setelah jadi satu dibawa kumpul, maka itulah disebut manikam. Artinya mani yang menempel. Di sini juga kejadian saudara 4 kita. Perlu saudara ketahui bahwa tetesan pertama tadi disebut madah. Disinilah asal kejadiannya Jibril. Tetesan kedua yang disebut madi, asal kejadiannya Mikail. Tetesan yang ketiga disebut mani, kejadiannya Israfil. Dibawa kumpul manikam disebut Israel. Disinilah tempatnya ilmu kesaktian, ilmu sakti mandraguna, keselamatan. Pokoknya disinilah semua rahasia kalau kita bongkar. Disinilah letaknya AEU. Subhanallah. Kalau saya bongkar semua ini, saudara, terbongkar rahasia. Cuma saya mohon maaf tidak bisa membongkar sebuah ini karena saya dibatasi dengan sesuatu hal. Guru saya mengatakan, jangan diceritakan orang di dunia ini karena nanti kamu dianggap pembohong. Jujur saudara, saya tidak tahu apakah saya mati atau tidak. Yang jelas pernah saya dibawa orang selama 1 minggu.
Demikian saudara video kali ini. Semoga kita bisa merenung lagi bahwa apa yang terjadi di dalam hubungan itu. Karena di sini sebenarnya sumbernya rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.